Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Febi Febiola dengan NIM 2122014 dari kelas PAI 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Sigitri Utomo MPD. Yang pertama adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570 Masehi di tengah suku Quraisy yang pada masa itu memiliki struktur kabilah dan praktik penyembahan berhala. Di masa kekanak-kanakannya, beliau mengalami kehilangan ayah dan ibu sehingga diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Sejak muda, beliau terkenal dengan gelar Al-Amin yang berarti yang dapat dipercaya, mencerminkan integritasnya dalam masyarakat jahiliyah yang banyak dipenuhi oleh penipuan dan juga konflik. Pada saat berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro melalui malaikat Jibril yang menjadi awal mula perjalanan kenabiannya. Awal dari penyampaian dakwahnya berlangsung dengan cara tertutup dan selanjutnya secara terbuka di Mekah menghadapi penolakan dari suku Quraisy karena dianggap mengancam susunan sosial, ekonomi, dan agama yang sudah ada. Pada fase ini, Nabi Muhammad SAW dituntut untuk menunjukkan kesabaran, keteguhan hati, dan contoh moral yang baik. Nah, perjuangan penyebaran ajaran Nabi Muhammad SAW kemudian diteruskan hingga masa hijrah ke Madinah atau Yathrib pada tahun 622 Masehi, yang menjadi momen krusial dari sekedar penyampaian pesan menjadi pembentukan komunitas muslim di Madinah. Beliau tidak hanya berperan sebagai nabi dan pemberi nasihat, tetapi juga sebagai pemimpin dalam bidang sosial, politik, dan militer yang merancang struktur masyarakat baru. Dalam proses pembentukan negara Madinah, Nabi Muhammad SAW merumuskan sejumlah kesepakatan sosial, termasuk Piagam Madinah yang merupakan salah satu konstitusi awal dalam sejarah Islam, mengatur interaksi antara umat dan berbagai kelompok etnis serta agama. Kehidupan serta kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terus menjadi sumber inspirasi etika dan spiritual bagi kaum muslim. Dan sirah atau biografi beliau terkembanglah nilai-nilai seperti integritas, keadilan, cinta kasih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya adalah Arab sebelum Islam. Pada periode sebelum adanya Islam, wilayah Arab itu dikuasai oleh sistem kesukuan yang sangat berpengaruh. Masing-masing suku memiliki hubungan keluarga yang erat, solidaritas di kelompok serta persaingan dan yang tajam dengan kelompok lain. Interaksi antara suku seringkali berujung pada konflik berdarah, aksi balas dendam, serta peperangan antar suku sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan dan juga wilayah. Dari sudut pandang agama dan kepercayaan, komunitas Arab sebelum Islam terkenal dengan keragaman sistem kepercayaannya, penyembahan banyak dewa, kepercayaan pada roh, penghormatan terhadap benda-benda, serta tradisi lainnya di mana meskipun ada keyakinan monoteistik, hal itu belum menjadi yang utama. Banyak suku memuja berhala, malaikat, jin, atau memiliki dewa-dewa spesifik dari setiap suku. Dalam bidang budaya dan sastra, meskipun terdapat banyak pandangan tentang keterbelakangan masyarakat Arab sebelum Islam, memiliki tradisi lisan yang sangat bernilai atau puisi atau syair berfungsi sebagai catatan sosial. Nilai-nilai moral tersebut terkandung dalam karya-karya puisi para penyair seperti Imru al-Qais. Warisan sastra ini mencerminkan nilai-nilai suku, keberanian, asobiyah atau fanatisme suku, serta juga merupakan bentuk ekspresi individu atau pertentangan sosial. Pada sisi sosial ekonomi, beberapa orang hidup dengan cara berpindah-pindah atau badui di gurun Arab, sedangkan yang lainnya tinggal di lokasi-lokasi perdagangan seperti Mekah atau Yathrib. Kegiatan ekonomi sangat berkaitan dengan perdagangan kafilah, pergerakan, pasokan air, serta letak geografis yang menghubungkan Asia, Afrika, dan juga Eropa. Keadaan geografis ini berpengaruh pada susunan sosial dan budaya masyarakat suku Arab. Walaupun sering diistilahkan sebagai periode kebodohan atau jahiliyah, masyarakat Arab sebelum Islam tidaklah tanpa peradaban. Mereka telah memiliki nilai-nilai sastra yang berkualitas, tradisi suku, serta institusi sosial yang berfungsi. Memahami keadaan ini sangat penting untuk menyelidiki bagaimana kedatangan Islam mengubah secara signifikan sistem kepercayaan sosial, budaya, dan politik di wilayah Jazirah Arab. Kemudian adalah dakwah dan perjuangan Nabi. Pada masa di Mekah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan penyebaran ajarannya dengan cara yang
tersembunyi dan juga bertahap, dimulai dari keluarga terdekat sebelum akhirnya dilakukan secara terbuka. Aktivitas dakwah yang beliau jalankan tidak hanya sekedar menyebarkan ajaran tentang tauhid, tetapi juga berfungsi sebagai pengelolaan sosial para pengikut awal di tengah-tengah tekanan sosial dan juga ekonomi yang dihadapi oleh suku Quraisy. Perjuangan Nabi dalam berdakwah tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga menghadapi penolakan yang signifikan dari tekanan sosial dan ekonomi di Mekah, seperti boikot sosial ekonomi terhadap umat Islam, ancaman hingga tindakan kekerasan. Situasi ini mengindikasikan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu merupakan suatu proses perjuangan yang terencana dan terstruktur, bukan hanya sekedar panggilan spiritual. Setelah berpindah ke Madinah, Nabi Muhammad itu memasuki tahap baru dalam dakwah yang berfokus pada pembentukan komunitas, lembaga sosial, dan juga pemerintahan. Nabi Muhammad itu berperan tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai pemimpin dalam bidang politik, legislatif, dan juga militer. Di Madinah, hambatan dalam penyebaran agama mencakup perbedaan suku, kepercayaan, dan kelompok etnis seperti kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW itu menangani keragaman ini dengan pendekatan sosial politik yang terbuka, contohnya dengan penyusunan piagam Madinah yang dilihat sebagai bentuk konstitusi awal dalam Islam. Perjuangan penyebaran ajaran Nabi Muhammad SAW itu memiliki nilai-nilai yang dapat mengubah, tidak hanya memperkenalkan ajaran, tetapi juga mengubah tatanan sosial, etika, dan juga politik masyarakat. Dalam konteks masa kini, memahami aspek perjuangan ini sangat vital sebagai contoh dakwah yang menyeluruh. Selanjutnya adalah pembentukan negara Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah merupakan momen penting dalam sejarah Islam yang juga menandakan awal terbentuknya negara Madinah. Di Madinah, beliau berfungsi tidak hanya sebagai nabi dan pemimpin spiritual, tapi juga sebagai pemimpin dalam ranah politik yang merancang kerangka sosial dan politik untuk masyarakat yang beragam, terdiri dari kaum Muhajirin, Ansor, suku-suku Arab, dan kelompok Yahudi. Salah satu pilar utama negara Madinah adalah dokumen yang disebut Piagam Madinah yang menjadi perjanjian resmi antara berbagai kelompok di Madinah di bawah pemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dokumen ini berperan sebagai konstitusi pertama untuk komunitas muslim dan non-muslim di kota itu yang mengatur hak dan tanggung jawab, perlindungan bagi minoritas, serta pengaturan sosial. Dalam konteks pemerintahan dan manajemen negara Madinah, Nabi Muhammad SAW itu mengimplementasikan sebuah sistem yang mencerminkan prinsipal keadilan, solidaritas, dan diskusi bersama. Susunan pemerintahan di Madinah tidak hanya merupakan kekuasaan tunggal, tetapi juga melibatkan pertemuan, diskusi, serta penegakan norma-norma secara kolektif di antara berbagai suku dan juga komunitas. Keberagaman sosial yang khas di Madinah, termasuk kelompok Muhajirin, Ansor, berbagai suku Arab, dan komunitas Yahudi, merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan persatuan sosial. Dengan pendekatan dakwah dan kebijakan yang menjangkau ke semua kalangan, beliau sukses mengubah masyarakat Madinah menjadi sebuah komunitas yang bersatu dalam semangat kesepakatan sosial. Model negara Madinah merupakan perubahan besar dari keadaan masyarakat Arab sebelum Islam menjadi sebuah sistem politik, sosial, dan juga keagamaan yang teratur. Prinsip-prinsip seperti keadilan, solidaritas, toleransi, dan kekuasaan hukum muncul sebagai landasan utama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari sikap, tingkah laku maupun tutur kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.